Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru di SMPN Negeri 21 Kota Tangerang Selatan yang sudah menghadiri kegiatan saya di seminasi modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Di sini saya sendiri yang membuatnya untuk budaya positif di sekolah kita. Di sini saya akan pengembasan kepada ibu bapak yang saya dapat selama hampir kurang lebih 2 bulan dari kegiatan saya. Di sini modul 1.4 adalah aksi nyata. Aksi nyatanya adalah saya mengimbaskan kegiatan saya untuk teman-teman. Jadi berbagi ilmu yang mungkin banyak kekurangannya nanti di saat saya menjelaskan mungkin ada kekurangannya atau ada apapun mohon dimaafkan. Selanjutnya di sini mengenai diseminasi. Diseminasi di sini saya sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Di sini saya memperkenalkan nama saya Wahyu Tri Agustin. Saya dari CGW Angkatan 10. Saya bekerja di UPTD SMPN Negeri 21 Kota Tangerang Selatan. Saya dibimbing oleh fasilitator dan pengajar. Fasilitator saya adalah Ibu Eko Susanti, Ibu M Eko Susanti, AMD SPD SE. Dan pengajar praktik saya Bapak Anton Tamal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan. Di sini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini kenapa saya memilih tujuan pendidikan seperti ini menurut Ki Hajar Dewantara yang saya dapat di modul 1.1. Di sini Ki Hajar Dewantara itu menurutnya tujuan pendidikan itu menuntun, ya. Kita menuntun anak, kita sebagai fasilitator anak sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Di sini sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Jadi setiap tahunnya anak-anak itu berbeda dari kodratnya, dari kodrat zamannya, kodrat alamnya. Contoh, saat saya waktu masih sekolah itu beda dengan anak-anak yang sekarang sekolah, gitu. Kodratnya apa? Zaman dahulu masih belum ada IT. Ya Ibu Bapak, zaman dahulu itu IT-nya masih kosong, masih tidak ada. Mungkin kalau ada komputer juga masih menggunakan Windows, masih menggunakan disket. Ya, kalau zaman sekarang sudah canggih, hanya menggunakan klik langsung kirim, langsung viral seperti itu. Hanya joget-joget saja viral saat ini. Tapi zaman dulu kita joget-joget itu adalah sebuah tabu kalau menurut orang tua kita. Ngapain sih joget-joget di jalanan? Ngapain sih joget-joget yang gak jelas seperti itu? Tapi kalau saat ini tidak masalah gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini murid itu di sekolah kita mungkin sudah ada ya dengan penuh hormat, ya bertanggung jawab dan sudah mengikuti profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sudah diterapkan seperti ini. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan nanti satu persatu. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif,
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, di sini saya tanya, apakah di sini di sekolah kita ada nggak yang sudah terlihat salah satu ini? Ada nggak Bu, Pak? Belum saya jelasin nanti ya. Masih saya seperti ini. Ada nggak yang dimana? Apakah di sekolah kita sudah ada paradigma belajar? Ada. Oke. Apakah sudah disiplin positif? Ada. Apakah kebutuhan dasar manusianya sudah tercukupi? Sudah. Motivasi perilaku manusianya sudah ada. Motivasi restitusi posisi kontrolnya sudah ada. Sudah. Oke. Keyakinan kelasnya sudah. Keyakinan kelas sudah dibuat ya. Insya Allah kita segitiga restitusinya sudah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini profil pelajar Pancasila mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, berpikir kritis, bernalar kritis dan kreatif. Di sini adalah paradigma baru kita yang dari kurikulum 2013 menjadi profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan apa yang di Ki Hajar Dewantara lakukan. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Ya, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencapai dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Nah, di sini perubahan paradigmanya. Sudahkah kita mencakup ini semua di sekolah kita? Hampir ya Bu Wardah ya. Hampir mendekati mencapai dengan merdeka, aman, nyaman. Mungkin aman dan nyaman sudah dapat di sekolah kita ya. Tapi ada beberapa yang masih mungkin harus diperbarui, ditindakan atau kita introspeksi diri kita masing-masing seperti itu. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol dari William Glasser. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, di sini ya. Ini adalah perubahan paradigma menurut William Glasser ya. Di sini semua yang kita lakukan nantinya untuk perubahan menjadi lebih baik lagi pendidikan. Lanjut, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, realitas kebutuhan kita sama. Realitas teori kontrolnya, stimulusnya, responnya adalah realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi setiap anak itu punya kebutuhan yang bukan yang sama, tapi beda. Ya, semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus respon. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, jadi yang stimulus respon itu yang berlalu, kalau yang teori kontrol itu yang yuk kita lakukan gitu, yang akan kita lakukan.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, nah di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini saya introspeksi lagi. Karena apa? Mungkin kita melihat sisi anak murid kita, dia bandel, dia bodoh. Tapi sebetulnya semua perilaku memiliki tujuan. Dia bandel, ternyata bakatnya dia ada yang lainnya. Ya, dia mungkin nggak pintar, mungkin dia punya bakat yang lainnya. Makanya semua siswa itu tidak harus bisa 10 mata pelajaran dikuasai. Tapi ada beberapa anak yang akan paham dengan satu mata pelajaran yang dia akan kuasai. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita nggak bisa dikontrol oleh siapapun, itu nggak bisa. Tapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, betul. Misalnya, saya mengontrol Bu Aidia harus gini-gini, itu nggak bisa. Bu Aidia punya inian sendiri gitu, identitas sendiri. Mungkin Bu Aidia mengajarnya bagian PKN dia lebih semangat, beda dengan saya ngajar bahasa Inggris mungkin dengan cara yang tegas seperti itu. Berbeda, jadi tidak boleh menyamakan orang lain atau tidak boleh mengontrol orang lain, ikuti sesuai dengan apa yang kita mau. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Oke, next. Oke. Disiplin positif. Apa makna si disiplin? Ada yang tahu disiplin? Ada yang tahu nggak Ibu Bapak apa sih disiplin itu? Disiplin di sini adalah berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Disipline dari bahasa disiplina ya, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi di sini tahu ya, disiplin itu bukan mengikuti peraturan sekolah. Disiplin itu bukan berarti nurut apa yang kata kita. Disiplin itu bukan berarti on time ya. Disiplin adalah belajar. Oke. Lanjut. Disiplin. Nah, di sini. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terpenting orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setelah individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi nilai-nilai yang kita hargai. Pokoknya disiplin itu yang bisa menghargai diri kita sendiri. Tujuannya apa? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu ya Ibu Bapak ya. Saya di sini juga sambil belajar ya Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya banyak salah-salah mohon maaf sebelumnya. Lanjut. Nilai-nilai kebijakan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebijakan. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Keterampilan hidup, life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5. Kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kita bertahan hidup itu apa? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan hidup dari bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kita harus benar-benar menerapkan ke siswa-siswa kita yang 5 kebutuhan dasar ini ya Bapak Ibu ya. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita kalau ngajar nggak boleh saklek-saklek banget ya. Ini introspeksi banget buat saya. Berarti ada kalanya kita bisa humor, ada kalanya kita bisa galak juga di sini. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 2, motivasi eksternal, motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Kalau yang internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir aktivitas eksternal dalam diri murid. Jadi kita boleh kasih penghargaan ke siswa, bukan berarti ternyata nggak boleh itu yang namanya dikasih pin kayak gitu. Bukan nggak boleh sih, tapi lebih bagus lagi kita kasih good job, jempol, acungan jempol saja itu adalah sebuah penghargaan, tapi jangan yang berlebihan gitu Ibu Bapak. Hukuman dan konsekuensi, atau hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal itu yang mungkin yang saya rasakan untuk selama ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya pindah sebelah sini ya Ibu Bapak. Konsekuensi restitusi, yang ini konsekuensi, yang ini restitusi. Konsekuensinya suatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Itu jak ngobrol siswanya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, yang ini konsekuensinya jadi bukan berupa hukuman, yang ini ada restitusi, itu adalah seperti cerita kita sama siswa. Korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapat ganti. Murid anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Konsekuensinya, murid atau anak mendapat penguatan di restitusinya. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukumannya berlaku
hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusinya apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Oke, lanjut. Nih, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamakan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Di sini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Oke. Nah, posisi kontrol seorang guru. Di sini posisi kontrol seorang guru ada penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Nah, penghukum, guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Teman, guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Pemantau, orang yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dalam menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Manajer, posisi manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, saya tanya, posisi kontrol ibu bapak ada di mana? Teman. Bu Aidia di teman. Ada lagi? Ibu bapak posisi kontrolnya ada di mana? Bu Wardah di mana? Teman. Diri sendiri. Apa tuh diri sendiri jadinya? Ya, posisi ibu bapak di mana? Teman, manajer, apa pembuat merasa bersalah, pemantau atau penghukum? Ya kita sendiri deh, kita sendiri dulu. Yang kita lakukan sehari-hari yang mana? Manajer, teman, manajer ya. Oke. Sebetulnya yang mana? Nah, penghukum membuat merasa. Nah, ini nih gambarannya kayak gini nih. Ya, kalau penghukum tuh kayak gitu tuh, kayak saya suka marah-marah gitu ya. Kalau pembuat merasa bersalah itu ya seperti itu mukanya. Manajer itu lampu ya. Iya, ada gambar lampunya. Posisi kontrol kita, seorang guru sebaiknya menjadi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, iya, jadi bukan penghukum kayak saya gitu contohnya ya. Oke, bentar. Posisi kontrol. Nah, di sini pertanyaan siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak, teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nah, mungkin kemarin-kemarin seperti itu ya. Keyakinan kelas. Nah, ini sudah mahir ibu bapak di SMP 21 tentang keyakinan kelas pastinya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip
universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dengan lingkungan sekolah. Jadi harus berkolaborasi dengan di sekolah gitu ya kesepakatannya. Di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Peraturan kelas itu bisa jadi ada di keyakinan kelas. Peraturan, keyakinan. Ya, antara peraturan sama keyakinan atau nilai kebijakan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tapi keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri dalam keyakinan kelas. Peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya, kesehatan. Peraturannya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya, menghormati orang lain atau kesabaran. Peraturannya, gunakan masker. Keyakinan kelasnya, kesehatan, keselamatan. Peraturannya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya, keselamatan, keamanan. Jadi kalau misalnya harus on time, itu masuknya kemana? Komitmen. Nah kalau misalnya di sini keyakinan kelasnya bikinnya gimana? Kalau misalnya harus on time, menghormati orang lain bisa, tanggung jawab juga bisa. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Nah ini kita kan besok tahun ajaran baru ya Ibu Bapak. Berarti kita akan membentuk keyakinan kelas lagi ya. Jadi setiap tahun itu berbeda. Oke, pembuatan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dari murid-murid kita. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak ada kata-kata jangan datang terlambat. Berarti anak itu akan datang terlambat biasanya. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, jika misalnya tidak ada yang mungkin anak-anak tidak melakukannya, kita bisa ditinjau ulang dan diskusi lagi dengan siswanya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru tersebut, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Ini segitiga restitusinya Ibu Bapak ya. Di sini ada yang validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya jadi ini pertanyaannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan,
Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang akan ditanyakan di 3 tahapan-tahapan ini. Nah, di pertama, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Oke, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kalau di pikiran saya pertama itu validasi tindakan yang salah itu adalah kamu salah ya seperti ini ya. Ternyata pas saya belajar di sini, dengan cara bahasanya yang berbeda, bukan menyudutkan tapi kita memancing mereka untuk curhat gitu. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, ini saya video saya dengan siswa kelas 9 yang terlambat. Saya akan di 40 saya akan tayangkan. Oke. Boleh silahkan dibaca dulu Ibu, dilihat dulu Ibu Bapak. Oke, loading. Oke ya, silahkan.
Oke, Ibu Bapak, itu tadi saya dengan siswa kelas 9 yang selalu terlambat dan tiba-tiba ternyata pas ketemu saya dan saya ajak bicara dengan segitiga restitusi dan dia tidak ada rasa takut, dia biasa saja. Biasanya anak kalau bertemu dengan saya nggak pernah mau ngobrol, nggak pernah mau jujur. Ternyata anak ini mau jujur sama saya, dia terlambat karena main HP. Dan masih banyak lagi yang ternyata dia otomatis dengan bicara sendiri, dia tidak bicara sama ibunya dan orang tuanya nggak tahu kalau dia itu selalu bergadang sampai malam. Oke, Ibu Bapak, di sini saya sudah selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak semua? Mungkin ada yang mau memberi pertanyaan? Ya, Miss Afi, silahkan. Berdiri. Kedua. Oke, terima kasih Miss Ayu atas penjelasannya. Yang menarik bagi saya adalah tadi slide yang memaparkan tentang motivasi. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah kita bisa mendisiplinkan anak dengan sistem reward. Jadi dengan memberikan reward, kita bisa menjadikan anak disiplin. Nah, apakah itu adalah cara yang efektif untuk mendisiplinkan anak? Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan jika kita sering memuji anak atas keberhasilannya? Apakah itu juga termasuk hal yang baik untuk kita lakukan di kelas atau tidak? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, silakan Pak Tami. Oke, saya ingin bertanya, apakah kadang sebagai guru di dalam kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan, melanggar. Terus bagaimana cara supaya tetap tenang dan lancar menerapkan disiplin positif? Lalu, jadi bagaimana supaya enggak menghukum dan cara apa yang dipakai oleh disiplin positif? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tami. Selanjutnya. Ya, Bu Aidia ya. Oh, ini ya. Nggak usah, dia pegang. Oh ya udah ini gini. Pegang juga. Ini dipegang ya. Gini aja. Oh, dideketin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Wahyu. Ini untuk mengkonfirmasi terkait pembahasan segitiga restitusi. Ya, tadi dijabarkan pertama tentang validitasi tindakan yang salah. Jadi tadi dibuat video skenarionya, ada anak yang diwawancarai terkait anak itu telat ya datangnya, kita konfirmasi dulu penyebabnya apa ya gitu, faktor penyebabnya apa, kenapa dia sampai telat. Ternyata dia dengan cara berkomunikasi akhirnya dia membuka dan memberikan penjelasan, karena dia telat itu akibat dari dia sendiri yang begadang main HP. Kemudian setelah ada validitasi tindakan, langsung menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas tersebut. Misalnya jika ada, ini dari kasus yang tadi, ada misalnya kasus dua orang teman nih ya, menanyakan. Sebenarnya anak temannya ini peduli ya, tapi cara penyampaiannya mungkin ya komunikasinya yang kurang elok. Jadi kayak merendahkan temannya, kok kamu berantakan gitu, kok kamu nggak rapi ya, rambutnya berantakan, seperti itu. Nah akhirnya anak itu kan karena ditegur seperti itu oleh temannya, akhirnya anak ini tersinggung gitu. Kemudian selain rambutnya yang dibilang berantakan, sering terlambat masuk sekolah,
dan membuat hati temannya ini, anggap saja inisial Andi gitu ya. Nah, bagaimana langkah segitiga restitusi untuk kasus seperti tersebut? Kasus tersebut bagaimana untuk penanganannya lah, supaya komunikasinya, penyampaian oleh temannya ini baik dan temannya ini bisa menerima, oh iya, mengakui kesalahannya ya, oh iya, saya ditegurnya mungkin ini baik juga buat saya karena peduli, seperti itu. Mungkin itu kali ya Bu yang bisa mau saya konfirmasikan terkait segitiga restitusi. Jika ada ditemukan kasus teman yang menegur temannya yang berantakan, yang sering datang terlambat, itu kan menjadi agak, teman ini agak down seperti itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Husnul, silahkan Ibu Husnul. Terima kasih Sayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya mendengarkan penjelasan mengenai keyakinan kelas ini cukup panjang dan lebar, ya, saya jadi belajar. Cuma pertanyaan saya cukup singkat untuk Miss Ayu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Jadi itu saja Miss pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ya. Oke, Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Oke, yuk Bu Wardah. Silahkan. Makasih Miss Wahyu. Menarik sekali hari ini Bu Wardah dan teman-teman dapat ilmu yang baru untuk proses pendewasaan guru dalam mengajar. Artinya dengan ilmu yang Miss Wahyu berikan pada hari ini membuat kami terbuka pikiran dan wawasan bagaimana caranya implementasi kita dalam menanggapi dan menyikapi banyaknya siswa. Hal yang ingin Bu Wardah tanyakan tadi keterkaitan dengan kebutuhan manusia, diantaranya itu kesenangan. Ada ya tadi ya di poin kelima itu ada kesenangan. Nah, yang sangat mendasar bagi Bu Wardah, bagaimana kebutuhan manusia khususnya siswa kita ketika di kelas itu menempati rasa senang, bahwa mereka butuh kesenangan itu dengan cara misalnya guru itu memberikan humoris gitu. Nah itu bisa tidak Miss Wahyu jelaskan hingga anak-anak itu tidak merasa terkekang ketika kehadiran seorang figur guru di dalam kelas, dan kita menjadi sarana gitu untuk kebutuhan mereka di tataran kesenangan. Terima kasih, hanya itu Miss Wahyu, mohon dijelaskan. Terima kasih Bu Wardah, terima kasih teman-teman. Saya kasih 5 pertanyaan dulu. Ternyata sudah ada 5 teman. Ya, ada 5 orang penanya. Pertama Miss Afi, kedua Bu Pepatami, Bu Aidia, Bu Husnul dan Bu Wardah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Afi. Yang pertama, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektifkah? Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak, bisakah berhasil? Oke. Bintang atau stiker sebagai hadiah juga alat mengontrol hukuman. Walau menyenangkan untuk anak, ini tidak efektif untuk disiplin positif dalam jangka panjang. Reward efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek, tapi anak tidak melatih motivasi internalnya. Perilakunya dilakukan karena hadiah, bukan tanggung jawab.
gitu. Jadi memuji anak atau memberi hadiah boleh asalkan spontan gitu Ibu. Tujuan untuk mengekspresikan emosi orang tua, bukan orang tua atau guru, bukan untuk manipulasi, mengontrol gitu. Memberikan dukungan dan hadiah untuk anak tidak dijanjikan di awal sebagai iming-iming perilaku. Jadi kalau kamu juara nanti saya beliin motor ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Tidak menjadi alat tawar agar anak tidak tergantung. Yang penting juga adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya saat ia berhasil menang, tapi justru saat gagal menunjukkan usaha kerasnya. Jadi bukan berarti anak itu memberikan prestasi dikasih hadiah, tapi di saat anak itu gagal kita kasih hadiah juga, kita kasih reward juga gitu. Jadi tidak ada anak itu jika kamu juara, jika kamu jadi anak baik nanti saya akan berikan hadiah. Tapi kalau justru anak itu tidak bertanggung jawab atau anak itu akan kecewa sekali jika dia gagal gitu. Ya Miss Safi ya, puas Miss Safi. Oke, lanjut ya sama-sama. Yang kedua Pak Tami ya. Oke. Kadang sebagai guru di dalam kelas kita terpancing emosi. Ya pasti itu saya juga gitu dulu. Mudah-mudahan tahun depan enggak berubah ya. Pas anak melanggar aturan, bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif. Jadi bagaimana supaya enggak menghukum, cara apa yang dipakai oleh disiplin positif. Kalau kita terpancing emosi, berarti kita berespon pada kebutuhan kita. Gitu. Ya, jadi kalau kita kepancing berarti balik lagi ke kita lagi. Bukan kebutuhan anak. Ini biasanya karena punya perasaan negatif, emosi misalnya karena asumsi label negatif ke anak sengaja atau nakal atau orang tua lelah atau nggak ada waktu. Tenangkan diri dulu sebelum proses Pak Tami. Jadi kita emosi pasti, tapi kita nenangin diri dulu. Jangan sampai langsung menemui anaknya, pasti nanti ujung-ujungnya emosi. Memang kalau bicara itu gampang ya. Kalau bicara itu gampang. Ya, tenangkan diri, disiplin positif itu penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan niatnya. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk bikin orang tua emosi atau guru emosi. Kalau melihat dengan positif, tidak hanya pada perilakunya, maka akan lebih mudah untuk tenang dan fokus pada apa yang dibutuhkan anak saat menerapkan disiplin positif itu. Disiplin positif tujuannya anak belajar mengendalikan diri sesuai tujuan dan nilai yang dipercaya bersama di rumah dan sekolah. Langkah awalnya membahas dan menyepakati apa yang jadi tujuan bersama, nilai apa saja yang dipercaya untuk dijaga, serta peran anak dan murid, orang tua. Ya, itu akan harus ada perannya. Ada gurunya juga. Kesepakatan bersama dilakukan sejak awal dari tadi keyakinan kelas itu. Didasari komunikasi yang baik, sepakati juga konsekuensi serta apa yang akan dilakukan murid dengan siswanya saat dilanggar. Jadi misalnya siswanya telat, terus gurunya juga telat, tapi giliran gurunya telat, siswanya telat kita omel-omelin, giliran gurunya telat nggak mau diomelin, nggak mau diprotes. Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus banyak-banyak introspeksi diri gitu. Tapi kalau misalnya kita menegur siswa, berarti kita terlambat. Kita wajib ditegur siswa, nggak boleh kesinggung. Intinya gitu. Ya kita sama-sama belajar ya di sini Bu ya, Pak. Nah di sini Pak Tami, kesepakatan bersama perlu dinyatakan dengan positif dan melibatkan anak dalam proses agar dipahami. Pilih hanya aturan yang penting dan bisa dilaksanakan ya Pak Tami ya. Oke. Yang ketiga, siapa tadi? Bu Aidia ya? Ya, Bu Aidia, langkah-langkah sekitar restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitasnya tadi Andi ya? Menurut Andi perbuatan yang temennya lakukan tadi pagi itu benar atau enggak, itu menstabilkan identitas Bu Ai. Benar atau salah, itu kita tanya seperti itu ke Andinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Itu kata-kata menstabilkan identitas. Jadi sebelum anak itu ketakutan, kita tanya seperti itu terlebih dahulu. Terus validasi tindakan yang salah. Andi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus sekarang ceritakan pada ibu atau Miss, apa alasanmu? Nah nanti mungkin dia cerita kalau kita ngomongin pelan-pelan gitu. Seperti sahabatnya dia. Menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas.
keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati. Jadi itu semua sudah kita atur dari awal tahun gitu. Jika Andi meyakininya, apakah temanmu bersedia memperbaikinya? Jika Andi memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa temanmu yang sebenarnya. Apa rencana Andi untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana perasaan Andi setelah melakukan restitusi? Nah, menanyakan keyakinan itu berarti pertama keyakinan kelas, keyakinan siswa tersebut, mencari solusi dengan siswa itu, tapi bukan menghakimi si siswanya. Seperti itu ya Bu Ai. Paham Bu Ai? Oke, makasih Bu Ai. Oke, selanjutnya Bu Husnul ya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Ini biasanya memang di kelas itu ada yang suka melanggar ya Bu Husnul ya. Iya, tidak mengikuti keyakinan kelas, itu pun saya mengalaminya tahun kemarin. Nah, di sini kita melakukan menetapkan aturan dan harapan. Mulailah dengan menetapkan aturan dan harapan yang jelas di kelas. Sampaikan dengan tegas apa yang diharapkan dari para siswa dalam hal perilaku, kedisiplinan, partisipasi, dan kerja keras. Pastikan siswa memahami aturan tersebut agar mereka dapat mengikuti dengan baik. Menciptakan iklim kelas yang positif. Jadi bukan kelas yang negatif. Iklim kelas yang positif itu seperti apa? Jadikan kelas sebagai lingkungan yang positif, inklusif, dan mendukung. Kenali keberagaman siswa, karena setiap murid atau siswa itu nggak sama, beda karakternya. Dan berikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkontribusi dalam merasa diterima. Dorong kerjasama dan penghargaan antara siswa untuk menciptakan atmosfer yang baik. Mendengarkan dan memberikan perhatian. Dengarkan siswa dengan aktif dan berikan perhatian kepada setiap individu. Berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pendapat, ide, dan pertanyaan mereka. Sisipkan waktu dalam jadwal untuk diskusi kelas dan beri umpan balik yang konstruktif. Jadi memang kita harus banyak-banyak di kelas sebagai wali kelas itu pendekatan kepada siswa ya. Pagi awal-awal. Terus mendorong partisipasi aktif, memperhatikan kebutuhan individu. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Yang tadi saya bilang, setiap siswa itu beda. Melibatkan orang tua dan wali murid. Libatkan orang tua dan wali murid, termasuk guru dalam proses pembelajaran. Berkomunikasi secara teratur dengan mereka untuk berbagi perkembangan siswa dan mendapatkan wawasan tentang siswa di luar lingkungan kelas. Nah, ini yang saya dapat kemarin, ilmu saya dapat dari pengajar praktik saya adalah jadi awal masuk itu kita panggil orang tua mungkin sehari satu untuk komunikasi gitu, untuk komunikasi kepada orang tua apa sih maunya anaknya, seperti apa sih di rumah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran minggu atau 2 minggu kemudian, kita harus manggil orang tuanya satu-satu dulu gitu, pendekatan orang tuanya dulu, memahami anak, dan kita bikin komitmen bersama dengan orang tua di saat itu. Mungkin susah ya, tapi terutama bapak ya, kalau seorang anak itu biasanya karakter bapak itu yang susah didapat karena bapak itu sibuk bekerja, makanya mereka banyak mencari hal-hal baru di sekolah. Makanya saya dapat ilmu juga dari pengajar praktik saya seperti itu. Akhirnya saya berusaha untuk insya Allah nanti tahun ajaran baru saya akan bekerja sama orang tua, terutama itu karena saya berpikir sebelumnya orang tua itu hanya menitipkan kita tanpa kita tahu, dia juga nggak tahu bagaimana di sekolah anaknya, taunya baik-baik saja, tapi ternyata bulan demi bulan berganti anak itu berubah karakternya. Seperti itu ya Bu Husnul ya, paham ya Bu Husnul? Oke, lanjut Bu Wardah. Kebutuhan manusia kesenangan ya Bu Wardah ya. Di dalam kelas bagaimana kebutuhan murid menempati rasa senang bahwa mereka butuh kesenangan ya. Jadi dari guru ya Bu Wardah ya yang ngajar bagaimana bisa senang. Ternyata Bu Wardah, saya dari pembelajaran ini tahu ternyata kita guru itu hanya sebagai fasilitator, bukan menekan anak itu harus bisa. Karena setiap anak itu berbeda. Nah, di sini saya sudah mencoba kemarin sebelum anak-anak lulus, saya mencoba karena di Dentik saya kan galak ya, nggak nyaman anak-anak. Ternyata pas saya berikan apa yang dia mau itu, bagaimana pembelajaran yang kamu mau, ternyata dengan diawali dengan lagu terlebih dahulu mereka akan semangat seperti itu. Tapi kan tidak semua guru yang seperti itu. Mungkin guru-guru di 21 harus masuk CGP semua kali ya. Tapi alhamdulillah hampir semua di 21
itu guru-gurunya menyenangkan gitu. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Kalau ditanya, kamu kenal ibu ini, oh itu baik, kenal bapak ini baik, seperti itu. Jadi tergantung minat dan bakatnya siswa. Kita sebagai fasilitator memfasilitasi mereka, seperti mereka mungkin kurang paham tentang bahasa Inggris, mungkin nggak bisa bahasa Inggris, tapi tidak mengharuskan dia menghafal bahasa Inggris, tapi seenggaknya dia membaca walaupun salah, tapi kita tidak boleh menyalahkannya. Seenggaknya memotivasi dia untuk bisa lagi. Seperti itu Bu Wardah, paham Bu Wardah? Mengerti? Oke. Terima kasih Bu Wardah, terima kasih Ibu Bapak. Ada yang mau bertanya lagi? Ya Bu Aidia. Pertanyaannya Bu Afi mengenai reward itu kan kalau misalnya secara hadiah ya kayaknya ada dampaknya ya, berdampak ke tadi psikologinya atau kemana lah, dengan ada tidak ada kata tanggung jawab. Berarti di sini diambil lebih baik rewardnya itu reward secara verbal ya, Ya. kan ada verbal ada non verbal gitu. Ya, jadi spontan, misalnya dia tiba-tiba bisa gitu, bisa seenggaknya dia bahasa Inggris walaupun salah, good job gitu, oh bagus banget, ayo bisa. Jadi memotivasi dia, jadi yang boleh memberikan reward tapi spontan gitu. Jadi nggak, kamu besok kalau nilai bahasa Inggrismu 100, yuk saya kasih ini, seperti itu, nggak seperti itu gitu. Iya janji ya, karena kalau kita janji itu mereka nanti ujung-ujungnya nggak tanggung jawab, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Bu Bapak? Sebenarnya ya, jadi di sini Ibu Bapak, keyakinan kelas itu terutama kita melakukan di kelas. Komitmen itu dilakukan di saat awal tahun pelajaran, tapi bisa diubah gitu, bisa diubah dengan berjalannya waktu. Contoh kayak tadi, misalnya datang 15 menit sebelum, berarti kata-katanya bukan datang 15 menit sebelum ke sekolah, tapi menghormati orang lain, seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang kelas itu bersih, berarti kan tanggung jawab. Kelas anak-anak piket itu tanggung jawab. Nah, komitmennya seperti itu, tapi tidak ada punishment-nya. Karena memang kembali lagi ke diri anak-anak itu harus bertanggung jawab. Tapi karena keyakinan kelas itu nanti ada hukumannya, mereka akan melanggar terus. Biasanya seperti itu anak-anak itu gitu, Ibu Bapak. Ya, jadi saya mau semuanya yang saya sampaikan saat ini bermakna untuk Ibu Bapak semua. Semoga nggak ada, semoga tidak tidak bermasalah nantinya, atau semoga bermanfaat untuk Ibu Bapak dengan diseminasi saya ini. Jika saya salah, saya mohon maaf. Salah dalam penyampaian, salah dalam tutur kata, banyak khilafnya saya karena saya merasa saya juga masih belajar. Begitu Ibu Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rafli, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya, tapi bukan mengulang lagi gitu. Setuju nggak? Setuju, Bu. Oke. Tapi kita cari solusinya ya. Kita cari bersama-sama gimana cari solusi itu. Ya. Iya, Bu. Oke, Afri datang terlambat ke sekolah. Pasti punya alasannya. Kenapa kamu datang terlambat, Afri? Karena saya begadang sampai main HP, Bu, sampai-sampai saya lupa waktu. Tapi orang tuamu tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Wah, berarti kamu punya kesalahan dua ya di sini. Oke, Rafli, kamu tahu kayak kelas kita yang telah kita sepakati di awal tahun pelajaran nggak? Masih, Bu. Iya, kamu datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Aduh, Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak untuk kamu? Penting, Bu, agar saya datang tepat waktu ke sekolah dan bisa menghargai waktu. Dan saya tahu kedisiplinan itu adalah kunci untuk menuju kesuksesan, Bu. Nah, itu kamu tahu. Dengan tahunya kamu disiplin adalah kunci kesuksesan, berarti kamu harus selalu disiplin, bukan berarti sehari terlambat, besok terlambat. Ya, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan menjadi tidak mengumpul, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Maka begitulah pentingnya disiplin yang kamu sebut salah satu kunci untuk sukses tadi. Itu ya, Rafli ya. Iya, Bu, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena saya datang terlambat ke sekolah, Bu. Oke, ya Rafli, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara menenangkan. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak lagi datang terlambat ke sekolah? Ayo. Saya akan tidur lebih cepat, Bu, dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah, Bu. Betul, baik Rafli. Kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu